Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga harimu menyenangkan. ChatGPT, hari ini kita akan diskusi tentang surah At-Tin. Nah, bisa Anda lafalkan surah tersebut dalam bahasa Arab? Tentu, saya akan membacakan surah At-Tin dalam bahasa Arab. Mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaitun, wa turi sinin, wa hadzal baladil amin, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, thumma radadna ila asfala safilin, illa insana amanu wa 'amilus shalihat, falahum ajrun ghairu mamnun. Jika Anda ingin, saya juga bisa memberikan terjemahan atau penjelasan tafsirnya. Ya, silakan Anda berikan terjemahan ayat demi ayat dan dalam versi bahasa Indonesianya serta Arabnya. Tentu. Mari kita terjemahkan ayat demi ayat. Ayat 1, Wattini waz-zaitun, demi buah tin dan zaitun. Ayat 2, Waturi sinin, demi bukit Sinai. Wahadzal baladil amin, dan demi kota ini yang aman. Ayat 4, Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Ayat 5, Tsumma radadnahu asfala safilin. Namun, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Ayat 6, Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Namun kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka ada pahala yang tiada putusnya. Bisa Anda jelaskan tafsir secara detail dari surah ini? Secara tafsir, surah At-Tin ini dimulai dengan menyebut beberapa simbol agung seperti buah tin, zaitun, bukit Sinai, dan kota Makkah. Buah tin dan zaitun adalah simbol kesuburan dan keberkahan. Bukit Sinai mengingatkan pada tempat turunnya wahyu kepada Nabi Musa, dan kota yang aman adalah Makkah, pusat risalah. Setelah itu Allah menegaskan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk yang paling sempurna, namun jika manusia berbalik ke keburukan, maka mereka jatuh ke posisi yang paling rendah. Kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka akan mendapat pahala yang tak terputus. Jadi inti surat ini adalah pengingat bahwa manusia punya potensi terbesar, tapi harus menjaga keimanan dan amal agar tidak jatuh ke keburukan. Mengapa surah ini dinamain surah At-Tin? Surah ini dinamakan At-Tin karena Allah bersumpah dengan buah tin, yang merupakan simbol kesuburan dan kebaikan. Nama ini diambil untuk mengingatkan kita akan nilai kehidupan yang baik, di mana manusia diciptakan dalam bentuk yang mulia, dan buah tin menjadi simbol keberkahan dan potensi yang Allah berikan kepada kita. Biasanya dalam konteks kekinian itu manusia bersumpah demi Allah. Nah, ini mengapa sampai Allah yang bersumpah? Nah, dalam konteks Al-Quran, Allah yang bersumpah dengan makhluknya sebagai bentuk penegasan akan sesuatu yang agung. Ini menunjukkan betapa pentingnya objek sumpah tersebut, seperti buah tin, bukit Sinai, dan Mekah. Jadi sumpah ini tidak untuk membesarkan makhluk itu sendiri, tapi untuk meneguhkan pentingnya pesan yang akan disampaikan Allah kepada manusia. Di dalam konteks apa surah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad? Surah ini diturunkan pada masa awal kenabian di Mekah, ketika Nabi Muhammad mulai dihadapkan pada berbagai tantangan dan ujian. Di tengah situasi sulit itu, Allah memberikan pengingat tentang potensi manusia, bahwa mereka diciptakan dalam bentuk yang mulia, sehingga harus menjaga keimanan dan amal agar tidak jatuh ke posisi rendah. Pada saat itu Nabi Muhammad berada dalam aktivitas apa dan di mana ketika menerima wahyu ini? Saat menerima wahyu ini, Nabi Muhammad berada di Mekah, di masa-masa awal dakwah ketika beliau mulai aktif menyampaikan risalah di tengah masyarakat Quraisy. Ini bukan di masa beliau menyendiri di Gua Hira, melainkan di fase dakwah awal di kota Mekah. Apa pesan utama dari surah ini kepada umat-umat Nabi? Pesan utamanya adalah pengakuan akan kemuliaan manusia, bahwa kita diciptakan dalam bentuk yang terbaik. Namun, potensi ini harus dijaga dengan keimanan dan amal soleh. Jadi umat diingatkan bahwa keberhasilan dan kehormatan sejati terletak pada iman, amal, dan kesadaran akan tujuan hidup yang mulia. Kalau kita lihat fakta saat ini bahwa teknologi dikuasai oleh orang-orang non-muslim. Nah, kira-kira apa yang harus dilakukan oleh umat muslim
dengan adanya surah ini? Menurut saya, dengan adanya surah ini, umat muslim harus menyadari potensi besar yang Allah berikan kepada manusia. Maka kita harus aktif belajar, menguasai ilmu dan teknologi, serta mengintegrasikan nilai-nilai keimanan. Dengan begitu, kita tidak hanya mengejar kemajuan dunia, tetapi juga meneguhkan identitas kita dengan akhlak yang mulia. Mengapa surah ini diletakkan di surah ke-95 dalam mushaf Al-Quran? Penempatan surat ini di surah ke-95 adalah bagian dari susunan tertib wahyu yang Allah tetapkan. Biasanya urutan surat-surat dalam Al-Quran mencerminkan pola hikmah, dan surat ini ditempatkan setelah surat-surat lain yang juga berbicara tentang potensi manusia, supaya pesan moralnya lebih kuat dan berurutan. Pola tertib wahyu bisa dijelaskan secara detail kepada pemirsa apa yang dimaksud ini? Jadi, ketika kita bicara tentang wahyu, kita melihat bahwa setiap surat dalam Al-Quran diturunkan dalam konteks tertentu. Tafsir detailnya, di sini, Allah bersumpah dengan buah tin, Bukit Sinai, dan kota Mekah sebagai simbol keberkahan dan tempat-tempat yang dipilih Allah. Manusia yang diciptakan dalam bentuk terbaik diingatkan agar tidak jatuh ke kehinaan, tetapi justru memperbaiki diri dengan iman dan amal soleh. Jadi pesan utamanya adalah pengingat bahwa potensi manusia adalah besar, tapi harus dijaga dengan keimanan dan kebajikan. Mungkin masih banyak orang-orang awam itu masih membayangkan turunnya wahyu itu mekanismenya seperti apa? Apakah terdengar suara atau bisikan hati atau bagaimana? Iya, ini memang sering menjadi pertanyaan. Secara umum, para ulama menjelaskan bahwa wahyu tidak diterima dalam bentuk suara biasa yang didengar oleh telinga, melainkan berupa ilham, bisikan hati, atau pengaruh yang kuat pada jiwa Nabi. Jadi wahyu itu adalah sebuah realitas spiritual yang Allah tanamkan ke dalam hati Nabi Muhammad, bukan sesuatu yang kasat mata atau suara yang terdengar keras. Nah, turunnya wahyu itu biasanya ketika Nabi sedang apa? Apakah sedang berdoa, sedang di dalam sholat, atau sedang pada peristiwa-peristiwa tertentu sehingga itu turun? Betul, wahyu itu bisa turun dalam berbagai kondisi. Terkadang Nabi sedang sendirian, merenung atau berdoa, dan wahyu bisa datang. Kadang juga turun saat beliau sedang bersama para sahabat, atau dalam kondisi tertentu seperti setelah salat atau di momen-momen yang tenang, ketika hati beliau siap menerima pesan dari Allah. Terkait dengan surah At-Tin sendiri, dalam kondisi apa pada saat itu wahyu diterima oleh Nabi? Nah, wahyu surah At-Tin ini juga turun di Mekah pada masa awal kenabian. Kondisinya Nabi Muhammad sedang berada di tengah masyarakat Quraisy, aktif berdakwah, menghadapi tantangan, dan wahyu ini menjadi peneguh dan motivasi di tengah ujian tersebut. Bukan di momen kesendirian seperti di Gua Hira. Dalam konteks kekinian, adakah peristiwa-peristiwa yang dialami oleh umat Nabi dan apa yang seharusnya dilakukan terkait dengan surah At-Tin ini? Dalam konteks kekinian, banyak umat menghadapi krisis identitas, tekanan hidup, ketimpangan sosial, atau kurangnya pemahaman akan potensi diri. Surah At-Tin mengingatkan kita bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik, sehingga kita harus sadar akan nilai diri, mengembangkan keimanan, dan mengaktualisasikan potensi melalui amal soleh. Jadi kita harus terus berupaya meningkatkan kualitas diri, belajar dan memberi kontribusi positif bagi masyarakat, sebagaimana Allah mengingatkan potensi terbaik dalam diri kita. Bagaimana seseorang bisa menemukan potensi terbaik dalam dirinya sendiri? Itu biasanya dimulai dengan refleksi diri. Seseorang perlu mengenali minat, bakat, dan nilai-nilai yang dimilikinya. Kemudian mereka bisa memperdalam ilmu, mencoba berbagai pengalaman, dan konsisten dalam beramal. Selain itu, meminta bimbingan dari orang-orang yang dipercaya, seperti guru, pembimbing, atau tokoh agama, juga sangat membantu karena mereka bisa memberikan perspektif yang jernih dan mengarahkan pada tujuan yang tepat. Berikan satu kata kunci yang membuat kita ingat dan melekat akan pesan utama dari surah At-Tin ini. Kata kuncinya adalah kekhalifahan. Surah ini mengingatkan bahwa manusia diciptakan dalam bentuk terbaik, dan kita dipanggil untuk menjadi khalifah di bumi, menjaga potensi, berbuat baik, dan menggapai kehidupan yang mulia. Bisa dijelaskan lebih lanjut khalifah dalam artinya sebagai pemimpin negara atau khalifah dalam memimpin diri sendiri dalam hal ini? Khalifah itu memang punya makna ganda. Secara klasik, khalifah adalah pemimpin yang memimpin umat, seperti pemimpin negara yang mengatur urusan masyarakat. Namun secara individu, setiap manusia adalah khalifah atas dirinya sendiri, bertanggung jawab atas akhlak, perilaku, dan keputusan yang diambil. Jadi khalifah bukan hanya pemimpin eksternal, tetapi juga pemimpin diri yang mengarahkan ke arah yang baik dan sesuai dengan kehendak Allah.
Apa keistimewaan dari surah At-Tin ini? Keistimewaannya adalah bahwa surah ini menegaskan potensi manusia. Allah bersumpah dengan hal-hal yang agung untuk menunjukkan betapa mulianya manusia jika beriman dan beramal soleh. Tetapi juga mengingatkan bahwa jika manusia lalai, mereka bisa jatuh ke taraf yang paling rendah. Ini mendorong kita untuk selalu menjaga integritas, keimanan, dan kualitas diri. Baik, terima kasih ChatGPT atas diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa memberi manfaat dan menginspirasi. Tetap bersama kami di SCC PGRI Channel dan sampai jumpa pada sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Yahya atas diskusinya. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di sesi berikutnya. الله أكبر